Setiap kali terjadi bencana atau malapetaka yang dahsyat, yang meminta korban begitu banyak orang, juga kerugian material, dan macam-macam hal lain, selalu muncul pertanyaan dalam hati manusia, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Bagi orang-orang yang tidak tahu namanya apa, mungkin tidak beriman, mungkin gagal menemukan jawaban dari pertanyaan itu, ya jawabannya tidak ada. Dan mungkin itu yang membuat mereka tidak beriman atau kehilangan imannya dan seterusnya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman dan bisa menemukan jawaban, salah satu jawabannya adalah Tuhan ada di sana. Tuhan ada di hati setiap orang yang mengalami kesulitan itu, kesedihan, kehilangan itu. Tuhan ada di hati mereka dan menghiburnya, mendampinginya. Jawaban yang lain adalah bahwa Tuhan hadir dalam hati setiap orang yang melihat penderitaan itu, bencana itu, kesulitan itu, lalu tergerak hatinya dan bekerja melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu, untuk menolong, untuk membuat menjadikan keadaan lebih baik. Saudari-saudara terkasih, hari ini kita mendengar Yesus memilih dan mengutus 12 murid, 12 rasul. Kita sudah dengar tadi nama-namanya. Dan kepada mereka diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Saya percaya di dalam murid-murid ini Tuhan hadir. Dan itu berarti juga di dalam diri kita yang berani mengaku sebagai murid-murid Yesus. Dan kepada mereka, kepada kita diberi kuasa. Maka dalam situasi yang seperti tadi saya katakan bencana malapetaka, yang maaf kalau saya katakan situasi kita saat ini barangkali salah satu di antaranya mungkin mendekati atau apapun lah. Maka jawabannya juga sama. Tuhan hadir sesungguhnya dalam diri kita. Apalagi kita ini adalah murid-muridnya yang sudah diberi kuasa, diutus untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, tentu ini segera menunjukkan pada kita panggilan dan perutusan kita saat ini untuk sungguh-sungguh menjadi murid, untuk melaksanakan perutusan kita. Hal konkret apa, Romo, yang bisa kita lakukan? Kita ini tidak berdaya. Betul, banyak sekali kesulitan yang kita hadapi dan ya memang sulit memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Tapi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Usirlah roh-roh jahat dari dalam diri kita sendiri, misalnya. Kalahkan roh yang memperbesar rasa takut kita, sehingga rasa takut itu menguasai kita, dan membuat kita lumpuh, tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja, tidak bisa bertindak, takut, panik, dan seterusnya. Rasa takut selalu ada dalam diri manusia, tetapi juga ada kasih Allah, ada rahmat, ada roh Allah yang bisa mengalahkannya. Maka tergantung pada kita. Kita mau menyikapi seperti apa rasa takut, kecemasan, panik, dan segala macam. Kita mau membiarkannya menguasai diri kita, melumpuhkan kita, atau bersama roh Allah, bersama kuasa yang diberikan Allah, kita mau mengalahkan. Kita mau terus berharap kepada Allah seperti dikatakan dalam Mazmur tanggapan tadi. Melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan.
Romo, para ahli saja belum bisa menemukan cara yang efektif untuk mengalahkan virus ini. Betul. Tetapi ada kelemahan-kelemahan dalam diri kita, dalam diri sesama yang bisa kita garap, kita olah, kita kelola. Jangan kalah dengan ketakutan tadi, jangan kalah dengan egoisme untuk mementingkan diri sendiri. Di tengah situasi yang sulit ini, yang kita butuhkan adalah justru kerjasama, bergandengan tangan mengatasi semuanya bersama-sama, saling mendukung, saling menopang, saling menolong. Bukan mencari keselamatan sendiri. Saudari-saudara terkasih, Tuhan adalah Allah yang besar, yang sungguh punya kuat kuasa untuk mengatasi apapun juga dalam hidup kita. Memang selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Kalau dia punya kuasa, mengapa dia membiarkan ini semua terjadi? Memang itu bagian dari rencana Tuhan. Dia tidak menciptakan dunia yang lancar-lancar jaya begitu. Dalam sejarah manusia berulang kali terjadi banyak kesulitan, malapetaka, bencana. Tetapi Tuhan tetap hadir di sana. Dan tugas kita saat ini untuk menghadirkan Dia, untuk membawa kehadirannya dalam hidup kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas, sebagai masyarakat. Mari kita bersama-sama berjuang melaksanakan perutusan kita, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup sesama. Kita usir roh-roh jahat itu, kita lenyapkan segala kelemahan, kita lenyapkan segala penyakit bersama Tuhan. Kristus memang menderita dan mati, tetapi Dia tidak pernah kalah. Dia menang dengan jaya. Mari berjuang bersama Kristus. Mari berharap bersama Dia. Kita juga akan menang bersama Dia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara beserta seluruh keluarga, doa niat dan usaha kita, serta setiap orang yang kita doakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.